Oke, halo guys. Readingan ini aku bikin untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini adalah general reading. Jadi energinya bisa energi kamu atau orang yang dekat dengan kamu. Untuk hasil yang lebih akurat, kamu bisa cek kamu punya Moon, Rising, dan Venus sign. Karena sifatnya general, so bisa resonate bisa enggak. Kalau nggak resonate jangan dipaksa, karena walaupun zodiaknya sama belum tentu energi kamu yang ketarik. Untuk kalian yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa cek daftar harganya di deskripsi di bawah video ini. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan videonya, kasih like untuk mensupport channel ini. Oke? Supaya aku juga bisa memberikan konten dalam jangka panjang. Oke? Kita lihat Virgo main energy. Virgo main energy Juli 2020. Knight of Wands, King of Cups, Two of Pentacles, Eight of Pentacles, Five of Cups, King of Pentacles, Temperance. Oke, aku ngelihat di sini lebih ke arah finansial, kerjaan. Aku ngelihat kamu masih, tapi karena di sini ada Knight of Wands. Knight of Wands itu bicara tentang an exciting journey. Tapi Knight of Wands juga istilahnya keadaan atau orang yang belum stabil. Ya, masih lari sana, lari sini. So, aku ngelihat di sini mungkin kamu punya pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan kamu, atau mungkin dengan mungkin gaya hidup, ya kan, atau mungkin kamu banyak tanggungan. Intinya aku ngelihat ini masa-masa dimana, atau mungkin sekarang juga kamu baru kena layoff, kamu baru dirumahkan, dan ini situasi yang cukup berat buat kamu. Dan mungkin untuk sebagian kalian situasinya kayak sudah jatuh tertimpa tangga. Maksudnya adalah udahan secara finansial, kalian lagi dalam masalah, terus kalian juga mungkin bermasalah dengan pasangan. Aku ngeliat di sini kuat sekali ini masalah tentang finansial. Jadi aku ngeliat mungkin dari beberapa dari kalian yang mungkin bukan dirumahkan, tapi kalian merasa kalian sudah kerja keras tapi hasil yang kalian dapatkan itu tidak sesuai, right? Atau kalian punya passive income, kalian punya 2 kerjaan misalnya, kalian sampai harus punya 2 kerjaan sampai kalian udah capek banget gitu, tapi kayak hasilnya nggak terlalu signifikan gitu. Jadi kalian kerja banting tulang tapi hasilnya nggak ada gitu, kayak mungkin membiayai orang tua yang sakit misalnya, atau mungkin kalian merasa kayak gue mau beli rumah nih, tapi setiap kali tapi uang yang gue kumpulin kok kayaknya nggak pernah cukup gitu, harga juga naik terus gitu loh. Jadi di sini kamu ngelihat kayak mimpi kamu tuh masih jauh sekali. Nine of Wands. Yang aku lihat di sini kamu sudah mulai kelelahan, kamu ngerasa kayak I need something new. Mungkin gue harus merubah cara pandang gue, mungkin gue harus belajar sesuatu yang lain gitu. Kayak aku ngerasa di sini kayak kamu udah lumayan capek dengan keadaan hidup kamu yang aku rasa ini sudah cukup lama ya, sudah menahun gitu. Kayak kamu ada di kerjaan itu terus, tapi kayak hatimu tuh nggak ada di sana gitu. Kayak kamu ngerasa
kerja di sini tuh kayak kerja rodi atau intinya kerjaan kamu yang kamu kerjain sekarang, kamu ngerasa kayak it takes too much of your time and energy and time. Tapi hasilnya menurut kamu ya nggak bisa membawa kamu ke satu perubahan hidup gitu. Dan aku ngerasa di sini ya balik lagi, kamu sudah ngerasa kayak habis-habisan, kamu udah ngerasa capek, tapi kenapa hidup gue begini-begini aja. Biasa orang kayak gini tuh karena mindset, karena dia mentally block ya, kayak memaksakan sesuatu yang sudah tidak berguna atau tidak seharusnya ada di sana tapi dipaksain terus gitu. Suggestku sih kamu ya coaching sih sebenarnya, biar pikiranmu lebih bisa terbuka gitu. Karena aku lihat kamu merasa udah coba kerja sana kerja sini cari penghasilan sampingan, tapi kayak everything just nggak sesuai aja pokoknya. Kayak unfulfilled gitu. Kayak kamu secara emosional juga kamu ngerasa nggak fulfill, kayak kamu ngerasa gini, kapan gue bisa mandiri dalam tanda kutip ya, mandiri dalam artian gue bisa punya rumah sendiri, gue bisa punya penghasilan yang cukup, kapan gue bisa settle down. Untuk kamu yang belum menikah misalnya, kapan gue bisa nikah kalau kayak gini caranya gitu. Gue nggak ngerasa cukup gitu. Sih, aku ngelihat there will be a new beginning. Cuman masalahnya untuk nyampe ke sana, kamu punya cara pikir ini harus dibuka dulu, harus di unblock gitu loh. Karena sebenarnya kita tidak sadar hal seperti ini tuh terjadi karena kita ngeblocking diri kita sendiri unconsciously, tanpa kita sadar. Kayak kamu ada di pusaran yang sama terus, kayak hidupmu dari segala aspek kayak kamu tuh selalu, nah ini blocking ini gitu loh. Jadi kayak segala macam kamu ngerasa hidupmu tuh kayak nggak, dari segala sisi tuh kayak unfulfilled gitu, nggak pernah ngerasa happy, nggak pernah ngerasa cukup karena blockingan ini. Ya blockingan itu asalnya dari mana? Dari diri sendiri, bukan dari Tuhan, bukan dari orang lain, bukan dari universe, diri sendiri. Cuman kadang kita nggak sadar, makanya kadang kita butuh bimbingan orang supaya kita sadar kita tuh salahnya di mana. Kayak kamu punya mimpi satu hari kamu bisa settle, kamu bisa mungkin kamu tidak bermimpi yang muluk-muluk, walaupun kamu kadang mungkin berpikir kayak gue tuh nggak kepingin yang aneh-aneh loh, gue nggak kepingin kayak orang-orang yang sampai punya rumah gedong, sampai jalan-jalan ke luar negeri terus. Gue nggak mau yang kayak gitu, gue nggak ngarepin sampai segitunya. Tapi kenapa kok hidup gue kayak mentok aja ya gitu, kok kayaknya kenapa gue nggak pernah mampu untuk bisa mencapai tingkatan dimana gue secure financially. Kayak kamu nggak habis pikir aja sendiri gitu. Tapi kalau aku lihat dari sini ya sebenarnya jalan kamu terbuka, cuman kamunya aja yang nggak lihat, kamu yang nggak mampu untuk lihatnya gitu. Dan otomatis kalau secara finansial, secara security kita nggak secure, let alone deh kita punya pikirin masalah lain, relationship dan segala macam ya. Karena kalau orang yang tidak secure secara finansial, otomatis dia tidak akan secure dalam kehidupan aspek yang lain. Jadi ini masalah root chakra, masalah apa yang membuat kamu satisfied, apa yang membuat kamu secure. Ini harus diberesin dulu sebelum kamu berpikir tentang hal yang lain gitu. The Lovers. So, The Lovers itu juga bisa bicara tentang options. Kamu mulai mungkin berpikir tentang apa gue harus coba yang lain atau apa. Tapi kamu di sini aku ngeliat ada rasa ragu, ada rasa takut keluar dari comfort zone kalau aku lihat. Kamu kayak istilah kasarnya gini loh. Rezeki itu dijemput, bukan ditungguin. Nah,
Masalahnya kalau aku ngelihat gini loh, ini kesalahan banyak orang. Cuman yang berharap, menunggu, ya nggak akan datang. Sebelum kamu taking action, apa yang mau kamu perbuat gitu loh. Dan aku ngelihat di sini yang tadi aku bilang, pintu kamu terbuka, tinggal kamu mau keluar atau tidak gitu loh. Yang ada di sini aku cuman ngelihat kamu cuman menunggu saja. Menunggu kesempatan itu datang. Kesempatan itu memang betul datang, tapi kitanya harus jemput. Misalnya, contoh nih ya, kamu ada berdiri di titik A. Si kesempatan itu adanya di titik D. Ya kamu harus maju, paling tidak kamu ke titik C. Atau kamu udah dipersiapkan nih di titik D, ya kamu harus maju ke sana. Gitu loh. Jadi si kesempatan ini mah udah ada gitu, tinggal kamu mau jemput apa enggak. Nah, di sini yang pada akhirnya orang tidak sadari dia memblocking dirinya sendiri. Kayak yang gue tuh udah berdoa loh, gue udah meminta loh, berikan rezeki. Ya berdoa sama meminta itu lain sama berusaha. Nah di sini aku ngelihat kamu mungkin juga ngerasanya gue udah usaha, tapi mungkin usaha kamu tidak di tempat yang tepat. Jadinya makanya nggak ketemu gitu loh. Ini kalau aku sih ngelihat di sini jelas banget ya. Ini bicara tentang mental blocking dan keputusasaan. Mental blocking dan keputusasaan. Jadi kamu ngerasa kamu sudah banyak berdoa, kamu sudah banyak meminta, kamu sudah banyak berserah, tapi kok nggak datang. Tapi kok hidup gue kayak begini-begini aja. Nah inilah yang dinamakan pola. Kalau kamu sadar, pola kamu dari dulu tuh kayak gini. Cuman meminta, berusaha juga di tempat yang sama, kayak jalan di tempat sebenarnya kamu tuh, tapi kamunya nggak sadar. Jadi yang kamu anggap berusaha sebenarnya bukan berusaha. Ya gimana sih istilahnya, kamu berusaha tapi di tempatnya itu lagi. Kamu tidak mencoba kayak widen your horizon gitu loh, kayak kamu nggak mencoba untuk melihat di ujung sana ada apa ya. Kamu tuh mandek aja di sini. Kamu nggak cuman mandangin keluar, tapi kamu tetap aja berada di sini gitu loh. Kamu nggak pergi kemana-mana, gitu loh. Jadi ini masalah tentang cara berpikir sih. Kamunya mungkin ngerasa ya sama aja kayak orang misalnya pacaran, dia udah ngerasa tulus, sudah ngerasa kayak gimana, tapi ya salah, caranya salah gitu loh. Ya kalau caranya salah ya nggak nyampe-nyampe. Sama kayak orang, buat apa sih kita sekolah? Buat apa sih kita kuliah? Mencari ilmu untuk apa? Untuk bekal kita gitu loh. Yang pada saatnya nanti kita kerja juga kita nggak tahu. Mungkin kita tahu tujuan kita mau kerja di mana, tapi mungkin nggak langsung. Siapa sih nggak kepingin kerja di perusahaan besar, dapat gaji besar? Siapa yang nggak mau gitu loh. Tapi kan kadang kita juga harus ngelewatin posisi-posisi yang kecil-kecil dulu gitu loh, karena kita tidak punya pengalaman, ya kan? Mencari pengalaman, mencari ilmu baru, ya kan? Nah, kamu tuh berusahanya muternya di situ lagi gitu loh. Itu yang jadi masalah terbesar kamu kalau aku lihat. Dan akhirnya kamu kecapean sendiri, kamu merasanya kamu udah bekerja keras, udah ekstra keras, tapi kok hasilnya nggak ada gitu. Aku ngelihat kamu, jujur ya, aku ngelihat kamu orangnya agak kayak defensif kalau menurutku. Semua dibawa personal. Kayak gue udah coba loh, gue udah gini loh, gue udah gitu loh. Kamu tidak belajar untuk membuka pikiran kamu untuk kayak oke, mungkin ada orang lain yang bisa ngasih gue jawaban yang lebih baik. Mungkin ada orang yang pernah melewati fase gue tapi dia berhasil. Kenapa nggak gue belajar dari dia? Tapi karena kamu ngerasa kayak kamu sudah tahu semua, jadi kamu kayak nggak perlu denger omongan orang, kamu nggak perlu denger nasihat dari orang gitu loh. Kayak lo harus lebih berusaha. Gue udah berusaha. Lo harus lebih gini. Oh iya gue udah gitu loh. Aku sih ngeliatnya gini ya, kayak apa kamu take it personal, you know, like very emotional. Dan aku ngerasa sebenarnya kamu dalam hati kecil kamu tahu gitu, apa gue harus coba belajar hal yang baru. Tapi kadang kamu menutup kemungkinan itu, kayak gue nggak punya waktu, gue nggak punya biaya, gue nggak gini, gue nggak gitu loh. Jadi aku ngelihat semangat kamu besar sebenarnya untuk bisa untuk bisa stabil tapi cara yang kamu lakukan itu belum tepat. Intinya sih seperti itu kalau yang aku lihat, caranya yang belum tepat.
Dan aku ngelihat di sini kamu bermimpi besar sebenarnya. Kamu berusaha. Aku ngelihat kamu kalau usaha sih aku ngelihatnya apa ya? Kalau masalah dari sisi usaha aku ngelihat memang beneran kamu berusaha. Tapi usaha kamu ini tidak di tempat yang tepat aja. Jadi makanya kamu tidak bisa melihat hasil. Itu sih yang aku lihat. Oke? So guys, seperti biasa untuk lihat ke depannya lagi gimana, kamu bisa lihat video lanjutannya yang bisa kamu beli di websiteku, bagaimana cara belinya. Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? So thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.